Cornerstone Indonesia San Francisco atau Cornerstone Evangelical Baptist Church Indonesian Service mengadakan kebaktian pada hari Minggu jam 11 pagi secara online. Mari persiapkan hati Anda untuk mengikuti kebaktian ini. Kunjungi YouTube channel Salmiman Saud CBM atau Facebook Salmiman Cornerstone. Ingatkan teman-teman Anda untuk acara kebaktian ini. Persembahan dapat diberikan secara online dengan alamat website ini. Kontak Pendeta Salmiman Saud dengan email salmiman.saud@cebc.net atau WhatsApp 415-813-9772. Selamat beribadah. Tuhan memberkati Anda.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung. Kebaktian yang mengenang Yesus mati di atas kayu salib. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam kebaktian itu. Kita ambil hati, teduh sejenak, sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Dengarkan firman Tuhan. Siapakah yang percaya berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kebaktian pada pagi hari ini kita dasari di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, dengan bangkit berdiri kita akan sama-sama memuji Tuhan. Terpujilah nama Allah, nomor 11. Terpujilah nama Allah. Kita akan nyanyikan ketiga baitnya. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya,
puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah nama Allah Bapa yang di surga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini, kami boleh bersama-sama memperingati hari kematian-Mu, di mana Engkau disalibkan di atas kayu salib, di mana Engkau menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Oh Tuhan, persiapkan hati kami untuk masuk dalam kebaktian ini. Kami pertaruhkan seluruh rangkaian kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang terlibat dalam pelayanan. Kami serahkan setiap orang yang mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama melanjutkan lagi satu puji-pujian, di mana mengenang kembali bagaimana Tuhan Yesus yang sudah disalibkan itu di atas salib di bukit Golgota. Jadi kita mau mengenang dia bagaimana ia menderita di atas kayu salib. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Pimpin ke Kalvari, Bukit Golgota Kalvari. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di samping-Mu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaranya, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Maria di pagi hari datang ke kubur-Mu, namun kosongan kubur-Mu, Engkau telah bangkit. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibku, terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Tiba waktunya kita mau berdoa syafaat. Kita mau mendoakan beberapa hal. Saudara di rumah mengaminkan apa yang didoakan. Saya serahkan kepada penginjil Susan untuk memimpinnya. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh memperingati hari kesengsaraan-Mu Tuhan, di mana Engkau mati bagi kami 2000 tahun lalu. Engkau pernah datang ke dalam dunia Tuhan, sebagai bukti cinta kasih-Mu, sebagai bukti bahwa Engkau mempedulikan hidup kami manusia Tuhan.
bahwa Engkau mau mengidentifikasikan dirimu sebagai manusia ya Tuhan, yang tidak berdosa Tuhan, tapi Engkau dijadikan berdosa karena kami, supaya kami hidup bagi Engkau ya Tuhan. Kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pada saat ini pandemi COVID yang sedang COVID-19 yang mendera seluruh dunia Tuhan, terutama yang ada di Amerika Tuhan, yang sudah menelan beribu-ribu korban jiwa Tuhan. Kami berdoa ya Bapa Surgawi, biarlah Tuhan Engkau mengasihani bangsa ini, Engkau mengasihani kami semuanya, agar kami semua Tuhan bertekuk lutut di hadapan-Mu, agar kami bertobat Tuhan, meninggalkan semua dosa kami, agar kami manusia semua kembali kepada Engkau Tuhan, sehingga murka-Mu Tuhan boleh berlalu Tuhan terhadap diri kami manusia Tuhan, sehingga kami semua bertobat Tuhan, dan kami Tuhan mengaku Tuhan bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Biarlah kami semua merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mau berubah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk keadaan juga yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan sembuhkan orang-orang yang berpenyakit, yang kena penyakit COVID Tuhan, coronavirus. Biarlah Tuhan sendiri jamah dan sembuhkan mereka, dan pakai semua dokter-dokter yang merawat Tuhan. Berikanlah kesembuhan Tuhan, dan semua obat-obat yang mereka minum. Bapak Surgawi, kami juga ingin berdoa dan menyerahkan Presiden Trump ke dalam tangan Engkau. Berikanlah hikmat bijaksana Surgawi, agar mereka Tuhan boleh menemukan obat, dan semua boleh mengaku bahwa kejayaan manusia adalah tidak mampu Tuhan, bahwa kami semua bersandar pada kekuatan dan kedaulatan daripada Engkau. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk semua kami yang saat ini memperingati hari kematian-Mu Tuhan Yesus, Jumat Agung ini Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar doa kami Tuhan, mengasihani kami, dan boleh menyembuhkan kami Tuhan, menyembuhkan negeri ini, dan kami semuanya ya Tuhan Yesus. Dan kami semua Tuhan berdoa untuk jemaat kami yang saat ini yang sakit, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau lawat mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, berikan pekerjaan pada mereka, dan Tuhan sendirilah yang akan mencukupkan semua kebutuhan kami Tuhan, terutama yang saat ini belum ada pekerjaan karena masalah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan, dan Tuhan menyediakan segala yang mereka butuhkan, seperti Engkau menyediakan kebutuhan, memberikan manah di padang gurun pada bangsa Israel Tuhan. Demikian juga Engkau akan memberikan semua kecukupan pada kami, seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan 5.000 orang makanan, dan dengan ikan, dengan 5 roti dan 2 ikan, terutama Tuhan Kau juga akan memberi cukupan pada kami. Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa Tuhan, dan menyerahkan semua kami yang ada di sini. Berikanlah proteksi pada kami, agar Tuhan tetap menolong kami, agar Tuhan memberikan kami saat ini kesempatan hidup. Biarlah kesempatan ini kami pakai sekali lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menjalankan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami ingin berdoa dan juga menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan nomor 170. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah.
Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan mensucikan. Dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka memperingati Jumat Agung hari ini, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai 37. Matius pasal yang ke-27 ayat 32 sampai ayat 37. Sama-sama kita membaca firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyelipkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Berbahagialah kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau yang hari ini kami peringati kematian Engkau di atas kayu salib. Engkau yang mengorbankan hidupmu untuk menebus dosa-dosa kami. Saat ini biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca, kami mau merenungkannya. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya supaya kami semua mendapatkan berkat melalui firman Tuhan ini. Sekali lagi kami serahkan seluruh firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema pada hari ini adalah God's Great Grace, yaitu anugerah Allah yang besar. Nah, menjelang detik-detik Tuhan Yesus menuju kematiannya di atas kayu salib, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus yang sudah bersama murid-muridnya lebih kurang 3,5 tahun mengadakan suatu perjamuan yang disebut perjamuan malam. Rupanya, saudara, malam itu merupakan perjamuan yang terakhir. Pada malam itu Yesus memecahkan roti, kemudian membagikan kepada murid-muridnya. Dia juga mengambil anggur, membagikan kepada murid-muridnya. Dan ia berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang dicabik-cabik. Anggur melambangkan darah perjanjian yang dicurahkan sebagai pengampunan dosa-dosa.
Saudara, malam itu kelihatan agak tegang, tidak seperti biasanya. Apalagi Yesus berkata, di tengah-tengah kalian ada seseorang yang akan menyerahkan nyawa. Saudara, murid-murid saling memandang, tetapi Yudas tersentak juga. Dia berkata kepada Tuhan, bukan aku kan? Bukan aku kan? Yesus mengatakan kepadanya, engkau telah mengatakan. Nah saudara, suasana yang biasanya santai, suasana yang biasanya mungkin ditambah dengan senda gurau, sekarang terjadi ada agak gerusa-gerusu karena mereka saling bertengkar. Saudara, mereka saling bertengkar di saat seperti begitu, masih mereka saling bertengkar untuk jabatan siapa yang lebih tinggi. Lalu mereka juga saling bertanya, siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus untuk dibunuh? Yesus berkata, kalian pasti akan tergoncang imannya. Tetapi Petrus berkata, biarpun mereka semuanya tergoncang karena engkau, tetapi aku sekali-kali tidak. Tetapi kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus mengatakan kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, Yesus kemudian membawa Petrus dan kedua orang anak Zebedius, yakni Yohanes dan Yakobus. Mereka itu berangkat ke Taman Getsemani, di mana satu taman yang mereka sering pakai untuk berdoa di sana. Dan inilah detik-detiknya Yesus ditangkap. Di Taman Getsemani, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Di Taman Getsemani, ia berdoa dengan gemetar. Di Taman Getsemani, Alkitab mencatat, ia berdoa dengan keringat yang bercucuran seperti darah. Sampai dia berkata, jika Tuhan berkenan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara, betapa gentarnya, betapa takutnya secara manusia. Sampai-sampai dia katakan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saudara, di Taman Getsemani ini pula Yesus ditangkap. Ia dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot dengan imbalan 30 keping perak. Ia dijual dengan harga seperti itu. Yudas datang, dia mencium Yesus dan dia sudah perintahkan atau memberikan kode kepada prajurit-prajurit yang datang bersama, siapa yang aku cium, itulah orangnya, tangkaplah. Saudara, 30 keping perak itu mungkin kalau saya lihat di Wikipedia itu dan terjemahan-terjemahan yang lain, tafsiran lain, itu lebih kurang gaji 4 bulan. 120 hari. Untuk seorang buruh ahli. Barangkali cukup besar. Lumayan banyak. Tetapi saudara, Yudas kemudian menyesali perbuatan tersebut. Dia lempar uangnya, kembalikan kepada Mahkamah Agung. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada gunanya. Dia pergi meninggalkan sekelompok orang itu dan Alkitab mencatat, sayang sekali, ia pergi bunuh diri. Nah saudara, Pilatus, sang gubernur yang berhadapan dengan Yesus pada waktu itu, sebenarnya dia tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah.
Dalam hatinya, diam-diam sebenarnya dia ingin melepaskan Yesus. Tetapi saudara, ia takut. Ia takut kepada orang banyak. Ia tidak berani menghadapi massa yang banyak itu. Itu sebabnya ia datang menemui massa yang banyak itu. Minta pendapat mereka. Saudara tahu apa yang mereka minta? Mereka katakan, salibkan dia. Salibkan dia. Saudara, di antara mereka itu sebenarnya ada orang-orang yang minggu lalu berteriak, Hosana, Hosana. Tapi hari ini berbalik, salibkan dia, salibkan dia. Mereka itu buta. Mereka itu lebih memilih lepaskan seorang penjahat yang bernama Barabas ketimbang melepaskan Yesus. Salibkan dia. Salibkan dia. Singkat cerita saudara, Yesus ditangkap. Ia diolok-olok. Ia diberi mahkota berduri. Ia diludahi, ia ditampar. Kepalanya dipukul. Ia dibawa ke persidangan di sana. Ia difitnah. Ia dituduh dengan tuduhan palsu. Tetapi Yesus diam, 1000 diam. Ia tidak membela dirinya. Saudara lihat, Yesus yang tidak bersalah, tetapi dipersalahkan. Karena dunia membenci dia. Dunia lebih senang kepada hal-hal yang ada di dunia. Dunia membenci Yesus yang memberitakan kebenaran. Sampai detik ini saudara, kalau ada kebenaran yang dilontarkan, heran sekali. Banyak orang yang tidak suka akan hal kebenaran. Lihat orang yang jujur, lihat orang yang tidak korupsi, lihat orang yang menjalankan tugas sukses baik-baik tanpa cacat celah. Mereka tidak senang. Ada saja orang-orang yang tidak senang. Saudara, bertobatlah. Itu kan sama dengan orang-orang masa banyak yang katakan salibkan dia, salibkan dia. Saudara, mengapa orang benar itu bisa dipersalahkan? Orang benar bisa dipersalahkan karena dengan cara yang salah. Orang benar hanya dapat dipersalahkan dengan cara yang salah. Demikianlah Yesus diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya ia disalibkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Memaknai begitu tragisnya kematian Tuhan Yesus. Saudara tahu, Yesus harus dipaku tangannya, kedua belah tangan, dipaku kakinya, diberdirikan salibnya, disalibkan di atas bukit Golgota. Di situ ia dihina, di situ ia diejek, di situ Yesus menderita, di situ darahnya bercucuran, di situ dia merasa sakit, di situ dia merasa pedih, di situ dia merasa ditinggalkan. Itu sebabnya dia berkata, "Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dia merasa kesendirian. Dia merasa tidak ada orang-orang lagi yang bersama-sama dengan dia. "Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa semua ini harus terjadi pada diri Yesus? Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini ayat yang sangat terkenal. Hafal semua barangkali kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya
kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Allah, maka Yesus diutus ke dunia untuk mati menggantikan kita. Dosa-dosa kita dipaku di atas kayu salib. Dan waktu itu Yesus sudah menjalankannya. Dan hari ini kepada setiap orang yang merasa dirinya tidak berguna, yang merasa dirinya tidak ada harapan lagi, yang merasa dirinya hina, Yesus mau datang kepadamu. Dia katakan, engkau orang yang berguna. Engkau diciptakan berharga. Dosamu sudah diampuni kalau engkau percaya kepadaku. Dosamu diampuni kalau engkau sungguh-sungguh menerima kehidupan, melalui kehidupanmu engkau menerima aku sebagai juru selamatmu. Percayalah kepadaku, dosamu dibereskan. Saudara, peristiwa penderitaan, pengorbanan, penebusan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ini bukan kematian yang sia-sia. Bukan seperti orang yang sedang berpacaran yang katakan, aku mau mati untukmu karena aku cinta padamu, lalu dia lompat ke laut. Bukan seperti begitu. Itu kematian konyol. Itu kematian yang sia-sia, saudara. Tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib justru menebus dosa-dosa kita. Membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Menjadikan kita berdamai kembali dengan Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan untuk kita. Karena Dia mengasihi kita. Saudara, inilah yang saya sebut dengan rencana Allah yang agung. Rencana Allah yang besar. Dengan anugerah yang besar. Maka saya pakai tema tadi, saya katakan anugerah Allah yang besar. God great grace. Anugerah Allah yang besar. Saudara, apa itu anugerah yang besar? Apa itu anugerah yang besar? Anugerah yang besar, saya berikan akronim dengan grace, yaitu G-R-A-C-E, atau bahasa Indonesianya G-R-A-C-E. Grace. Yang pertama G, gift. Saudara, kematian Tuhan Yesus merupakan sebuah hadiah yang besar, hadiah yang cuma-cuma yang Allah berikan kepada umat manusia, tetapi bukan percuma. Sekali lagi, hadiahnya cuma-cuma, tapi bukan percuma. Dia berharga, tapi digratiskan, saudara. Begitu berharganya, kita tidak bisa beli dengan uang, sampai harus digratiskan kepada kita. Itulah anugerah, hadiah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita semuanya sudah berdosa. Telah putus hubungan kita dengan Tuhan. Seharusnya kita mati. Seharusnya kita masuk neraka. Tetapi Allah begitu sayang kepada umat ciptaannya. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini sebagai suatu hadiah yang besar, sebagai hadiah keselamatan bagi umatnya. Inilah yang disebut dengan anugerah yang besar. Efesus pasal 2 ayat 8 mencatat, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Perbuatan baik kita, kesalehan kita, kedermawan kita tidak membuat kita selamat.
Tetapi kita dapat selamat hanya karena Yesus mati di atas kayu salib. Mengapa saya katakan kebaikan kita tidak bisa membuat kita selamat? Misalnya saya nanti pulang, tiba-tiba saya langgar rambu-rambu lalu lintas, lalu polisi datang dari belakang, koeng, 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 koeng. Dia tangkap, suruh saya berhenti. Keluarkan surat-suratnya. Saudara bersalah karena lampu merah dilewati. Lalu saya bilang, Pak polisi, saya ini orang baik. Saya ini lagi khotbah untuk Jumat Agung. Saya ini baik. Saya mengasihi banyak orang. Saya tidak punya musuh. Saya sayang banyak orang. Saya sering memberikan sumbangan. Saya sering menolong orang lain. Saya ini baik. Sungguh-sungguh saya baik. Kalau tidak percaya, tanya keluarga saya. Kalau nggak percaya, tanya teman-teman saya. Bebaskanlah saya. Apakah dengan kebaikan kita bisa membuat kita bebas dari tiket? Tidak, saudara. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya perbuatan baik kita tidak bisa menghapus dosa kita. Dan satu-satunya cara untuk menghapus dosa kita harus Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Itulah hadiah yang terbesar buat kita hari ini. Yang kedua, saudara, selain gift, ada R di sini, ada R di sini. Repentance, bertobat. Jadi menerima hadiah itu harus melalui pertobatan. Anugerah yang gratis dari Allah bukan berarti anugerah murahan. Jadi dia gratis, bukan murahan. Tadi saya sudah katakan, harus bayar dengan harga yang mahal, yaitu Yesus disalibkan. Tetapi untuk menerimanya kita harus bertobat terlebih dahulu. Bertobat artinya berbalik arah. Tadinya kita mengarahkan hidup kita kepada yang jahat, sekarang mengarahkan hidup kita kepada yang baik. Tadinya kita mengarahkan hidup kita kepada iblis, sekarang mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Tadinya kita mengarahkan hidupnya kepada yang duniawi saja, sekarang kita mengarahkan hidup kita kepada yang surgawi. Tadinya kita suka menipu orang, sekarang tidak lagi. Tadinya kita berjudi, sekarang tidak. Tapi tidak boleh hanya kurang-kurangi sedikit. Misalnya ada seorang bapak yang suka sekali pukul istrinya. Dia dengar firman Tuhan ini, dia katakan, Pak Pendeta, aku berdosa, aku mau bertobat. Karena aku tiap hari pukul istriku. Setelah dia bertobat, dia berjanji, dia tidak akan pukul setiap hari lagi, tapi pukul pada hari Senin saja. Bodoh, dia harus tinggalkan itu. Kalau dia berjudi, dia harus tinggalkan judinya. Kalau dia narkoba, dia harus tinggalkan narkobanya. Kalau dia korupsi, dia harus tinggalkan korupsinya. Bertobat. Nah, kalau selama ini kita ikut arus dunia, mau senang, maka saat ini kita harus ikut arus Tuhan. Karena sudah bertobat. Dunia menawarkan kenikmatan, kesenangan. Dunia menawarkan tipu muslihat. Dunia menawarkan yang sungguh bisa membuat kita begitu tertarik dan lupa diri. Tapi Tuhan menawarkan, engkau kalau mau percaya padaku, engkau harus sungguh-sungguh taat, engkau harus bertobat. Saudara, maka jikalau kita sudah terlanjur mengikuti jalan yang gelap itu, kita harus berbalik arah. Kembali kepada arah yang benar. Biarlah anugerah Allah yang cuma-cuma diberikan kepada kita itu tidak sia-sia, tidak percuma. Saudara, ikutlah Kristus.
Jadilah berguna bagi masyarakat, bagi negara, bagi bangsa, bagi semua orang. Karena Ia yang memberi jalan yang benar. Karena Ia sendiri adalah jalan kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6 mencatat, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah Tuhan Yesus dengan anugerah yang besar. Saudara, selain gift, yaitu hadiah, selain repentance, pertobatan, maka ada satu lagi, yaitu Almighty. Mengapa kita harus bertobat, saudara? Mengapa kita harus kembali kepada Allah-Nya? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang Almighty God, Maha Kuasa. Karena kuasanya maka Ia dapat membersihkan hidup kita dari dosa, supaya hubungan kita kembali berdamai, lebih erat lagi. Maka selesai kita mengadakan peringatan Jumat Agung ini, mestinya kita lebih cinta Tuhan, lebih rajin melayani Tuhan, lebih dekat pada Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan. Tadi kita sudah baca Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih karunia, yaitu anugerah Allah. Dia membuat rencana yang besar untuk menyelamatkan kita. Allah berkuasa, bahkan berkuasa atas seluruh bumi. Ia sanggup membuat laut menjadi kering. Ia sanggup membuat ombak menjadi teduh. Bahkan saya percaya Ia sanggup menghentikan coronavirus ini. Ingat, saya katakan Yesus sanggup menghentikan coronavirus. Tapi Yesus tidak pernah menyuruh saya. Tapi saya percaya Yesus sanggup. Nah, kalaupun Dia tidak melakukannya, itu berarti ada maksud baiknya. Kan kita percaya bahwa Allah kita Maha Kuasa, Allah kita Maha Baik, segala rencana dan rancangannya itu baik. Kalau kita merasa hidup ini berada di dalam rancangan Allah, maka inilah hidup yang terbaik bagi Allah. Kita tinggal tunggu apa maksudnya. Kita tinggal tunggu apa maknanya. Di khotbah saya yang lain saya katakan, bersyukurlah dalam keadaan begini. Karena rencananya begitu ajaib. Rencananya penuh misteri. Rencananya buat kita tidak mengerti. Kasihnya begitu besar. Selanjutnya saudara, C, komitmen. Setelah kita menerima hadiah, setelah kita bertobat, setelah kita mengaku bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa, maka kita perlu komitmen. Komitmen supaya kita tetap setia kepada Dia. Komitmen supaya kita tidak tinggalkan Dia. Dia mati supaya kita hidup. Catat, saudara, ulangi, sama-sama katakan. Dia mati supaya kita hidup, saudara. Karena Dialah satu-satunya yang telah berkorban menyelamatkan kita. Janjinya, saudara, bukan omong kosong. Kematiannya bukan bohong-bohongan. Jikalau kematian itu bohong-bohongan, jikalau kematian Yesus itu bohong-bohongan, maka sangat kasihan Rasul Paulus berjuang mati-matian untuk mengabarkan Injil. Murid-murid Yesus berjuang mati-matian mengabarkan Injil. Bahkan Petrus mati, bahkan Paulus mati dipenggal. Saya yakin mereka yang hidup pada zaman Yesus tahu benar Yesus itu siapa, dan mereka sungguh-sungguh melihat, mereka sungguh-sungguh percaya. Maka mereka berjuang bukan secara percuma mengabarkan Injil sampai mereka rela berkorban untuk Tuhan. Itulah Tuhan Yesus yang memberikan anugerah yang besar kepada kita itu.
Nah saudara, satu lagi eternal life. Hidup yang kekal. Setiap orang percaya memegang janji ini. Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Supaya kita bersama-sama semua hidup bagi Kristus. Memuliakan Dia, mengagungkan namanya, membesarkan namanya, mengabarkan firman-Nya, beritakan kabar yang sukacita kepada orang-orang banyak. Kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara, saudara. Yang kita sebut dengan dunia yang fana. Ada lagu dikatakan, dunia yang fana bukan rumahku. Harta kita ada di sorga, bukan di dunia ini. Dan sekarang saatnya kita semua melihatnya. Orang-orang yang punya harta banyak, mobil mewah, rumah mewah, segalanya ada. Tapi hari ini harus mengurung diri. Karena ada wabah, semuanya sudah tidak berguna. Mesti datang kepada Tuhan. Mohon anugerah daripada Tuhan. Nah saudara, di atas kayu salib, Yesus telah menyelesaikan tugasnya supaya kita memperoleh kerajaan surga. Tempat yang kekal. Oleh karena kehidupan di dunia ini tadi saya katakan sifatnya sementara, seperti sebuah tempat persinggahan, sebuah tempat transit misalnya. Saya kalau mau pulang ke Indonesia, kalau naik pesawat Singapura, SQ misalnya, seringkali transitnya di Singapura. Dan itu memerlukan waktu lebih kurang 6-7 jam itu kalau dini hari. Kalau siang lewati mungkin Korea atau tempat lain mungkin lebih cepat. Tapi itu sudah berkali-kali saya alami. Kan orang-orang katakan Singapura itu begitu enak untuk bermain di sana, untuk jalan-jalan dan sebagainya. Tapi karena kita transit di sana tidak merasa enak. Kita transit di sana, kita maunya cepat-cepat. Dan kalau ada kesulitan terjadi itu, kita juga mungkin harus selesaikan dengan cepat dan tidak mempermasalahkan. Karena tujuannya adalah kita mau ke Indonesia. Nah saudara, sama dengan kehidupan kita bukan? Kita di dunia itu seperti transit. Jadi kalau ada kesulitan waktu transit, tidak masalah. Yang penting kita sudah pegang tiket. Sekarang permisi tanya, apakah Anda yang dengar firman Tuhan pada pagi hari ini sudah pegang tiket belum? Sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat belum? Sudah sungguh-sungguh menerima Dia dalam kehidupan Anda belum? Sudah dapat hadiah itu belum? Saudara yang saya kasih Tuhan, dunia yang sementara harus kita lepaskan suatu hari. Siapa saja harus kita lepaskan. Saudara, saat ini kita sungguh-sungguh mesti menjaga kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh keselamatan itu terpelihara. Banyak godaan yang terjadi di mana-mana saat ini yang membuat iman kita goncang. Saudara, apalagi ditambah dengan pekerjaan sebagian orang harus berhenti. Perusahaan-perusahaan harus tutup. Berbagai kegiatan terbengkalai. Program kerja mungkin harus batal. Termasuk kebaktian kita harus online seperti begini. Tetapi sekali lagi saudara, semuanya itu kita yakini sifatnya sementara. Karena Tuhan memberikan waktu kita untuk transit. Kita telah memiliki janji yang pasti, yaitu janji hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga sana. Nah inilah anugerah yang besar itu saudara. Inilah anugerah Allah yang besar itu saudara.
yang disebut dengan grace, gift, repentance, almighty, commitment, dan eternal life. Yesus naik ke atas kayu salib dengan kedua tangan dan kakinya terpaku. Begitu sakitnya tapi ia rela. Saya tidak bayangkan bagaimana Yesus menahan sakitnya. Ia haus minta minum, dikasih empedu. Di atas kayu salib perutnya ditusuk dengan tombak. Dia merasa ditinggalkan. Dia merasa kesendirian. Saudara, tetapi di atas kayu salib dia masih bisa memperhatikan orang lain. Orang lain yang merindukan keselamatan, dia berdoa untuk dia dan menyelamatkannya. Bahkan musuhnya tetap dia doakan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan ibunya dia perhatikan. Sampai akhirnya dia katakan, jadilah kehendakmu. Ke dalam tanganmu ku serahkan nyawa. Waktu itulah Yesus berkata, sudah selesai. Tugas Yesus sudah selesai di dunia ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, manusia yang ada di dunia, mesti yakin penuh dia sudah menyelesaikan tugas di dunia ini. Kemudian dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang kemudian kita peringati nanti pada hari Minggu. Dia bangkit kembali dan menyelamatkan kita. Itulah janji dia. Janji yang pasti. Saudara, janji manusia itu janji bohong-bohongan, janji palsu. Manusia tidak bisa dipercaya 100%, saudara. Tapi Tuhan bisa. Konon cerita, ada seorang pemuda masuk penjara, saudara. Dan diputuskan hukuman mati karena ia telah melakukan berbagai kejahatan. Ia merampok, membunuh, memperkosa, dan sebagainya. Hidup sehari-harinya sudah tidak ada pengharapan lagi di penjara. Tinggal menunggu waktunya dihukum mati. Namun tiba-tiba ia kaget dan teringat ada sesuatu kejadian, yaitu sirene berbunyi pada saat tengah malam. Itu pertanda, saudara, orang yang dihukum mati itu saat itu dihukum. Lalu kalau sirene berbunyi, itu berarti peti matinya sedang didorong keluar. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia punya ide supaya dia bisa membebaskan dirinya. Saudara, dia datang kepada petugas mayat itu yang di ruang mayat. Dia katakan, saya akan bayar kamu sekian. Lain kali kalau ada suara sirene berbunyi, ada orang yang dihukum mati, aku akan lari secepat-cepatnya menuju ke peti matimu, peti mati yang engkau dorong itu. Kemudian aku akan masuk ke dalam, dan nanti kalau sudah di luar, engkau buka kembali, saya bisa keluar. Saudara, oke, sesuai dengan perjanjian. Tetapi dia tunggu 1 minggu, tidak ada apa-apa. Dia tunggu 2 minggu, tidak pernah ada sirene lagi. 3 minggu juga tidak ada. Namun suatu malam, di tengah malam, tiba-tiba di tengah kegelapan malam itu, dia dengar suara sirene makin keras, makin keras. Makin keras, makin keras, saudara. Cepat-cepat dia berlari menuju ke peti mati itu. Dia langsung tidak babi bu masuk ke dalam peti mati itu. Kemudian petugas mayat tutup peti itu, mendorong keluar. Dia tunggu, pelan-pelan dia keluar. Dia merasakan peti mati itu bergeser, makin keluar, makin keluar.
samar-samar masuk sedikit cahaya. Dia merasa senang sekarang sudah berada di luar. Ada cahaya lampu, dia bisa melihat sedikit-sedikit. Dia sudah berada di luar. Lalu dia mendengar suara dari luar. Ada paku yang besar, paku ke setiap sudut peti itu. Dan didorong ke atas ambulans. Mulai berjalan. Dia tunggu. Kenapa peti itu gak dibuka-buka? Dia tunggu. Kenapa peti itu tidak dibuka-buka? Apakah si petugas mayat itu lupa, sudah ambil uang, pura-pura lupa? Kenapa begitu? Jalan terus sampai ke tempat kremasi. Kedengar lagi suara dari luar. Dorong sana, dorong sini. Pelan-pelan dimasukkan ke dalam tungku api. Suara pencet sirene pun berbunyi. Api membakar peti tersebut. Orang itu mati dalam peti. Saudara tahu kenapa? Apakah petugas mayat itu lupa? Apakah petugas mayat itu korupsi, lalai, ambil uangnya, lalu tinggalkan dia? Tidak, saudara. Lalu kenapa? Karena yang mati itu, saudara, si petugas mayat. Hilanglah harapannya. Tidak ada harapan lagi. Dan dia sendiri juga dikremasi sampai mati beserta dengan petugas mayat itu. Nah, saudara, ini merupakan satu cerita imajinasi. Tetapi apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa tidak ada pengharapan yang pasti di dunia ini. Pengharapan yang pasti hanya di tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Yang bisa menjamin keselamatan kita hanya Dia. Saudara, apakah harta kekayaan bisa menjamin? Tidak. Apakah bodyguard bisa menjamin kita? Tidak juga. Dokter pribadi yang ahli bisa menjamin? Tidak juga. Vitamin-vitamin yang kita minum, yang kita beli, baik A, B, C, D, E, F, G, sampai K, sampai Z, bisa menjamin? Tidak juga. Apakah hand sanitizer bisa menjamin kita beli sampai berjubel-jubel mungkin banyaknya, bisa menjamin? Tidak juga. Disinfektan yang disiram setiap hari dalam tubuh kita, saya perhatikan ada ruangan spesial menyiram manusia dengan disinfektan. Apakah bisa menjamin? Tidak juga, saudara. Masker bisa? Tidak juga. Apakah jaga jarak bisa menjamin? Tidak juga. Apakah bersandar pada keamanan rumah kita bisa menjamin? Tidak, saudara. Jadi siapa yang bisa menjamin? Jadi kepada siapa kita harus berharap? Hari ini, saudara, saya mau katakan kepada saudara, hanya kepada Tuhan kita berharap. Karena Dia pemberi hidup. Dia juga yang berhak mengambil hidup kita. Dia pemberi hidup. Dia juga yang berhak mengambil hidup kita. Serahkan hidup kita kepada Dia. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Terima Dia sebagai Juru Selamat. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah berkorban hidupnya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita percaya pada Dia. Serahkan hidup kita kepada Dia. Sungguh-sungguh karena Dia yang menyelamatkan kita. Karena Dia yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, saat-saat kita mau masuk dalam doa ini, saya mau bertanya pada saudara, apakah hidupmu merasa kesendirian? Apakah engkau merasa tidak berpengharapan lagi? Apakah engkau merasa hidupmu seakan-akan tidak berguna?
pekerjaan sekarang tidak ada, keluar tidak boleh, mau cari kerja pun tidak bisa, sementara tabungan mungkin pas-pasan. Apa yang mau diharapkan dalam hidup ini? Mau bersandar pada siapa? Bagi yang punya harta kekayaan, mobil mewah tidak bisa dipakai, rumah mewah hanya tidak bisa ajak orang mendatang lagi, hotel yang mewah tidak bisa kumpul-kumpul di sana, restoran besar tidak bisa makan-makan di sana. Semua tidak bisa kita lakukan. Seperti tidak ada pengharapan. Tetapi hari ini saya ingin katakan pada kita sekalian, berharaplah pada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan Yesus. Jika hari ini engkau membuka hatimu, katakan, aku mau percaya pada Dia. Aku mau menerima Dia sebagai juru selamat pribadiku. Aku mau serahkan hidupku, maka saya ajak saudara untuk berdoa. Saya ajak saudara untuk berdoa pertobatan ini, supaya engkau boleh diterima Tuhan sebagai anaknya, masuk dalam keluarga besar, anak-anak Tuhan. Mari saya ajak saudara berdoa demikian. Katakan, Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau percaya Engkau. Aku mau terima hadiah-Mu. Aku mau terima hadiah-Mu yang besar itu. Aku mau terima anugerah-Mu yang besar itu. Aku mau bertobat Tuhan, kalau selama ini aku menjahat, selama ini aku menipu, selama ini aku berjudi, narkoba, dan banyak hal yang aku lakukan tidak berkenan kepadamu. Aku mau kembali kepadamu Tuhan, aku mau tinggalkan itu semua. Katakan demikian pada Tuhan. Demikian saudara, kalau saudara percaya pada Dia, terima Dia sebagai juru selamat. Tuhan, hamba-Mu mau doakan buat setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan ini. Di Jumat Agung ini, biarlah anugerah Tuhan sungguh-sungguh jadi berkat. Anugerah Tuhan sungguh-sungguh kami alami. Sehingga kami tidak lagi cemberut Tuhan. Sehingga hidup kami bukan tidak berpengharapan lagi. Kami boleh tetap menikmati sukacita, karena kami hidup bersama dengan Engkau. Karena kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami supaya kami mengerjakan yang terbaik buat Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesenangan bagi orang banyak, menjadi kesenangan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Saudara, selanjutnya kita akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Saudara sediakan roti dan minuman jus grape untuk kita sama-sama mengadakan perjamuan. Nanti setelah saya doakan, setelah baca firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan. Namun sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Nyawaku Diberikan. Yang bait pertama saja. Usna
Mari kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, ampuni kami kalau dosa yang kami perbuat, supaya kami layak menerima perjamuan dari-Mu Tuhan. Tuhan, perjamuan yang mengingatkan kami akan kasih-Mu, Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca Alkitab di dalam Matius 26, saudara, ayat 26. Saya bacakan buat saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah saudara, di tangan Anda ada roti, ada anggur, ya. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Tuhan Yesus katakan, ambillah, makanlah. Di tangan kita juga ada anggur. Anggur melambangkan darah Kristus yang dicurahkan dari atas kayu salib. Dan Yesus katakan, ambillah dan minumlah. Mari saudara, dengan doa syukur kita ambil roti. Mari saudara, dengan ucapan syukur kita ambil roti yang sudah dipecahkan, kita makan. Demikian juga anggur di tangan kita minum yang melambangkan darah Kristus. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami sudah menerima roti-Mu, kami sudah menerima anggur, yang keduanya melambangkan tubuh-Mu dan darah-Mu. Biarlah kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, lebih giat, lebih bersemangat, jaga dan pelihara kesehatan setiap kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, Filemon akan mempersembahkan sebuah lagu untuk kita dengarkan bersama. Nyanyian dari Filemon sebagai satu nyanyian persembahan kita persiapkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. How great the chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness
all through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus yours is the victory. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living
Terima kasih untuk Filemon yang telah menyampaikan pujian pada malam hari ini. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk persembahan yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang kami sudah berikan kepada Engkau. Biarlah kami berikan Tuhan dengan hati kami yang tulus, dengan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan. Di saat yang sulit, di saat yang susah, oh Tuhan, Engkau masih memberikan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat-Mu. Karena kami tahu berkat-berkat-Mu senantiasa tidak pernah berhenti sampai hari ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang hari ini belum sempat mempersembahkannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka supaya waktu-waktu akan datang mereka juga boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami serahkan untuk pelayanan Tuhan ini boleh dipakai sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita menutup kebaktian Jumat Agung pada malam hari ini, kita bersyukur dan terima kasih kepada seorang hamba Tuhan yang ada di Fresno, Pendeta Ferry. Dia mempersembahkan sebuah puji-pujian untuk kita. Kiranya lagu puji-pujian ini menjadi berkat. Today we celebrate Good Friday. I just want to say thank you for the grace I received by singing this song. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your word. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, tremble on the ground, you took a fall, and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your word. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone like
like a rose tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose tremble on the ground, you took a fall and thought of me above all. Above all. Above all. Terima kasih untuk Pendeta Ferry yang telah menyampaikan puji-pujian. Tuhan memberkati Anda, memberkati keluarga, dan pelayanan Anda. Mari saudara, kita akan tutup kebaktian ini dengan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan amin song. Mari kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, yang saat ini ada di rumah atau di mana saja, kiranya Tuhan memberkati kalian dan memberkati semua kehidupan kalian. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian, menyertai pelayanan saudara sekalian, menyertai kesehatan saudara kalian, menyertai keluarga saudara kalian, menyertai seluruh hidup saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh kebaktian Jumat Agung selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku.